Mobil bak terbuka itu mengerang pelan saat menanjak jalan berbatu yang licin, diapit barisan pohon pinus yang menjulang di kanan kiri. Ranting-ranting bergoyang perlahan, seakan menyambut dengan gumaman lirih. Di atas bak mobil, 6 orang duduk dengan carrier penuh peralatan kemah dan ekspedisi. Tika duduk di ujung, menempel pada besi sisi mobil, tubuhnya sesekali terhempas saat jalan bergetar. Di sampingnya, Rendra dan Novi, pasangan yang terlalu ceria untuk suasana sekelam ini. Di belakang mereka, ada Dito, si perekam dokumenter yang sibuk dengan kameranya, serta 2 orang lain, Dian dan Ferry, anggota komunitas pendaki baru yang tampak gugup. "Ini kita udah dekat base camp," tanya Tika pada sopir tua di depan, yang ternyata juga jadi pemandu lokal mereka, Pak Bayu. Pak Bayu tak menjawab langsung. Ia melirik ke spion, melihat ke arah Tika, lalu bergumam, "Masih 1 tikungan. Habis itu, kalian tinggal jalan kaki 2 kiloan ke area camp." Tika mengangguk, tapi lalu ia bertanya lagi, "Bener ya, di sini tuh belum banyak yang pernah naik." Pak Bayu menghela napas. Hutan pinus Argawilis ini bukan buat yang suka ribut-ribut selfie. Tempat ini adem, cantik, tapi kadang terlalu serem. Semua tertawa pelan, menanggapi dengan santai. Hanya Tika yang tidak tertawa. Ia melihat ke sela-sela pepohonan. Gelapnya tak biasa, terlalu rapat, terlalu hening. Mobil berhenti di lahan terbuka kecil dengan 1 bangunan kayu tua. Base camp, ada papan kusam tergantung miring. Pos perhutani, Argawilis Timur. Catnya mengelupas, rumput liar naik sampai ke dinding. Di dekat situ ada sumur tua yang ditutup dengan seng berkarat. Pak Bayu menurunkan barang mereka. Sebelum pamit, ia berdiri sejenak. Wajahnya kini serius. "Satu hal," katanya. "Kalau malam kalian dengar ada yang manggil nama kalian, jangan jawab. Jangan pikir itu teman kalian. Jangan coba cari asal suaranya. Biarin aja." Dito mendecak pelan. "Wah, ini nih yang ditunggu. Cerita mistis warga lokal." Tika menatap Pak Bayu, tak menertawakannya. "Kenapa, Pak?" Pak Bayu memandang ke hutan, matanya sendu. Ada yang masih nyari jalan pulang. Kadang dia salah manggil. Kadang dia manggil memang buat ngajak bareng. Novi menepuk tangan. "Wah, makin cocok nih buat konten horror hiking. Gimana, Dit?" Dito langsung mengangkat kameranya dan mulai merekam. "Ini hari pertama kami di Argawilis Timur. Tadi kami baru dapat wejangan serem dari Pak Bayu. Jangan jawab kalau ada yang manggil nama kita." "Nah, itu dia." Ia membalik kamera ke arah Pak Bayu. "Pak, boleh diulang dong? Ceritain yang serem-serem dikit." Pak Bayu hanya menggeleng. "Saya nggak main-main." Dito tertawa kecil, tapi wajah Tika makin keruh. Ia merasa seperti mendengar suara ranting patah jauh di antara pohon. Cepat, halus, dan terlalu ritmis untuk hembusan angin. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki menyusuri jalur kecil menuju tempat camp. Semakin jauh, pemandangan berubah. Hutan pinus ini bukan hutan instagramable seperti yang mereka bayangkan. Tak ada matahari menembus selatang. Cahaya mendadak kelabu, walau hari belum senja. Udara jadi lebih dingin, dan suara binatang hutan nyaris tak terdengar. Pohon-pohon berdiri rapat. Di antara mereka, kabut tipis bergulung perlahan, seperti asap rokok di ruangan tertutup. Beberapa batang pinus terlihat memiliki goresan panjang, seperti cakar atau pahat. Tika melambat. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh di batang pohon dekatnya. Ukiran kata dengan huruf besar dan dalam. "Jangan jawab panggilannya." Ia menunjuknya pada Rendra. "Lihat deh, siapa yang nulis itu?" Rendra menatap sekilas, lalu nyengir. "Pasti orang iseng biar kelihatan cerepik. Biasa, hutan kan harus punya urban legend." Tika memotret tulisan itu diam-diam. Tapi ada sesuatu di balik tulisan itu yang membuatnya menggigil. Bekas coretan lama, bukan baru. Seolah ditulis bertahun-tahun lalu, dengan kuku atau besi karat. Menjelang malam, mereka tiba di tanah lapang kecil yang dikelilingi pinus rapat. Mereka dirikan tenda, menyalakan api kecil, memasak mie instan. Suara tawa mulai mengisi malam, tapi tidak semua tertawa. Tika duduk agak menjauh dari api unggun, memandangi kabut yang turun pelan dari arah utara. Di balik kabut, suara lembut terdengar samar, seperti orang bersenandung. Nadanya pelan, panjang, menyedihkan. Tika berdiri. "Kalian dengar sesuatu?" Yang lain diam. "Apa?" tanya Dian. Kayak suara orang nyanyi. Semua saling pandang.
Hening. Lalu Dito tertawa. Wah, ini pasti efek sugesti dari Pak Bayu tadi. Besok-besok jangan nonton film horor dulu sebelum naik gunung. Tapi Tika tak tertawa. Ia menatap ke arah pohon dan yakin mendengar sesuatu. Suara seseorang yang memanggil namanya, lembut, seolah dari arah semak. Angin malam di Argawilis membawa aroma tanah basah dan damar tua. Api unggun tinggal bara. Jam tangan Tika menunjukkan pukul 00.42 saat ia terbangun karena suara, bisikan. Awalnya samar, seperti angin yang bertaut dengan dedaunan. Ia menajamkan telinga. Itu bukan dari dalam tenda, itu dari luar. Suara itu datang pelan, seolah dari balik batang-batang pinus. Ada ritme yang terlalu teratur untuk disebut hembusan angin. Seperti seseorang yang berdiri di balik kabut, memanggilnya. Dan yang paling menakutkan, suara itu memanggil namanya dengan intonasi yang akrab. Ia menoleh. Di sebelahnya, Novi masih terlelap, mulut sedikit terbuka, napas berat dan teratur. Di tenda sebelah, suara dengkuran Rendra dan Ferry samar terdengar. Tika pelan-pelan menyibak pintu tenda. Kabut tipis menggantung rendah, dan udara dingin langsung menusuk kulit wajahnya. Ia memandang ke arah suara itu berasal. Tak ada siapa-siapa, tapi tanah di luar tenda mereka basah dan terlihat jejak kaki menuju ke arah hutan. Tika menahan napas. Mungkin tadi ada yang buang air kecil, pikirnya. Tapi nalarnya retak saat menyadari satu hal. Jejak itu hanya satu arah, keluar, tidak ada jejak kembali. Pagi harinya, semuanya berkumpul di sekitar api unggun. Dito mengeluh karena kameranya basah, kondensasi kabut masuk ke tas. Ferry menggosok lengannya yang penuh bintik-bintik merah gatal, dan berkata ia mimpi buruk. Aku mimpi Novi manggil-manggil dari arah pohon, tapi dia diam aja di sebelah aku, jadi aku bingung. Terus suara itu makin keras, terus mendadak hilang. Katanya, keringat dingin di pelipis. Novi langsung nyeletuk. Aku juga mimpi kayak gitu. Tapi suara yang manggil aku, bukan suara aku, tapi suara aku juga. Gimana ya jelasinnya? Tika menatap mereka satu-satu. Tidak, ini bukan kebetulan. Mereka semua mulai mendengarnya. Siangnya, Dito ingin merekam Footage dari dalam hutan untuk materi dokumenter. Ia mengajak Ferry. Mau ambil suara ambience juga. Sound design kan penting, katanya sambil menyiapkan alat perekamnya. Mereka pergi dan berjanji kembali sebelum jam 3 sore. Tapi jam 5 sore, belum juga kembali. Panik mulai menyelimuti rombongan kecil itu. Tika dan Rendra memutuskan menyusuri jejak menuju arah yang ditunjukkan Novi terakhir kali melihat Dito dan Ferry. Langkah mereka melambat begitu melewati batas barisan pinus tua. Kabut turun mendadak, jauh lebih pekat dari biasanya. Bahkan bayangan mereka sendiri pun mulai mengabur. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara. Rendra. Mereka berhenti. Tika menahan napas. Rendra, kesini, bantu aku. Rendra langsung melangkah cepat ke arah suara, seperti terhipnotis. Tapi Tika menarik bahunya. Rendra, jangan. Astaga, itu suara Ferry. Dengerin baik-baik, itu bukan Ferry. Dan saat mereka berdua diam, suara itu terdengar lagi dari arah berbeda. Rendra, sini. Suara yang kedua lebih pelan, lebih dalam, lebih rusak. Seolah pita suaranya sobek, atau seperti sedang meniru suara manusia. Mereka berlari kembali ke camp. Novi dan Dian sudah ketakutan. Dan malam itu, Dito muncul sendirian. Bajunya kotor. Wajahnya penuh luka sayat dari ranting. Ia gemetaran. Ferry, dia jawab suara yang manggil namanya. Katanya terbata. Maksudnya, tanya Tika, suara pelan. Ada suara manggil. Aku pikir itu kamu, Tika. Tapi Ferry bilang itu suara ibunya. Dia langsung jalan ke dalam hutan. Aku coba kejar, tapi aku kehilangan dia. Dan kamu gak nemu dia sampai sekarang. Dito menggeleng. Tapi suara itu terus manggil. Kadang pakai suara kita, kadang pakai suara dia sendiri. Ia memandang mereka. Matanya merah. Dan kalau kamu dengar suaranya lebih dari 3 kali, suaranya akan ikut kamu pulang. Malam turun lagi. Hutan pinus tampak seperti laut batang kayu yang berdiri diam. Dingin makin menggigit. Dan Tika, dalam diam, sadar satu hal. Ini bukan sekadar arwah yang tersesat. Ini adalah sesuatu yang tahu siapa kamu, dan tahu siapa yang bisa kamu percayai. Pagi itu sunyi tak biasa. Tika terbangun dengan perasaan berat.
Kabut masih menggantung rendah di sekitar area camp. Meski matahari sudah naik, burung-burung yang biasanya bersuara kini tak terdengar. Seperti hutan ini menahan napas. Dito duduk tak jauh dari tenda, memeluk lutut, matanya kosong menatap kabut. Sejak Ferry hilang, ia lebih banyak diam. Tak mau makan, tak mau bicara. Tangannya sesekali tremor seperti masih mendengar sesuatu di kepalanya. Dia jawab suara itu, bisiknya pagi itu. Dia kira itu ibunya. Tapi enggak, bukan ibunya. Aku tahu, karena pas suara itu panggil aku, suaranya kayak suara aku sendiri. Tika merinding. Sesuatu di hutan ini tidak hanya meniru suara, tapi juga rasa percaya. Setelah sarapan ala kadarnya, Tika dan Novi memutuskan untuk turun ke base camp dan mencari sinyal. Rendra ikut, sementara Dian tetap di tenda menemani Dito. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai kembali ke pos kayu tempat pertama kali diturunkan. Tapi tak ada orang. Base camp kosong. Papan kusam tergantung miring ditiup angin, dan sumur tua di samping pos itu terbuka sedikit. Penutup sengnya seperti terangkat paksa. Rendra berkeliling memanggil-manggil, tapi tak ada sahutan. Sinyal tetap nihil. Novi mengusap lengan, kok base campnya sepi. Ya, bukannya harusnya ada yang jaga. Tika mendekati papan informasi yang sudah lapuk. Di bawahnya ada lembar pengumuman tua yang nyaris sobek, tertulis dalam tinta pudar. Mohon tidak berkemah melewati batas barat hutan pinus. Area tersebut dalam proses pemulihan karena kejadian tahun 1994. Mereka saling pandang. Tahun 1994. Di samping papan, ada kotak besi tua berkarat. Dalamnya penuh kertas lembab. Tika mengais perlahan dan menemukan lembar laporan bertulisan tangan. Korban perempuan, usia kira-kira 20 tahun, terakhir terlihat membawa keranjang damar dan obor. Dinyatakan hilang pada malam tanggal 17 Mei. Diduga tersesat atau mengalami tindakan kriminal. Tidak ditemukan jejak keluar hutan. Kasus ditutup tahun berikutnya tanpa penyelesaian. Nama korban, Lasma. Lasma, bisik Tika. Novi menoleh. Kamu kenal? Tika menggeleng, tapi hatinya berdetak lebih cepat. Ia ingat, malam sebelumnya, saat suara di luar tenda memanggilnya, ada gema samar setelah namanya, seperti nama kedua, seperti bisikan pengiring. Tika, Lasma. Hari mulai gelap saat mereka kembali ke camp. Dian berlari menyambut, wajahnya pucat. Dito hilang. Jantung Tika seperti diremas. Dia tidur siang. Aku sempat dengar dia ngomong sendiri. Kayak ngobrol. Kukira dia mimpi. Tapi pas aku bangunin, dia udah gak ada. Dan aku nemu ini di tenda. Dian menyerahkan secari kertas yang terlihat dicoret terburu-buru dengan spidol hitam. Dia manggil aku terus. Aku harus jawab. Mungkin dia bukan mau menakuti. Mungkin dia butuh bantuan. Mereka panik. Tapi mata Tika terpaku pada sesuatu lain di kertas itu. Goresan samar di balik tulisan. Bukan tinta, tapi semacam bekas darah atau lumpur. Pohon ketujuh dari Batu Bundar. Di sanalah aku terkubur. Malam itu, mereka berempat tak tidur. Suara-suara mulai kembali. Tapi kali ini, bukan cuma suara nama mereka. Aku Lasma, aku cuma ingin ditemukan. Aku dingin, jangan tinggalkan aku lagi. Tika gemetar. Di balik suara-suara itu, ia merasa bukan hanya arwah yang sedang memanggil, tapi kebenaran yang menjerit untuk keluar. Dan ia tahu, sebelum lebih banyak yang hilang, mereka harus mencari pohon ketujuh dari Batu Bundar. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, menjawab panggilan itu. Kabut belum juga terangkat meski matahari sudah tinggi. Udara pagi terlalu dingin untuk bulan Mei, dan hutan pinus seperti melapisi dirinya dengan diam yang berat. Tika berdiri di depan batu besar yang berbentuk seperti punggung kerbau, Batu Bundar yang dimaksud dalam pesan Dito. Di belakangnya, Novi dan Dian menyusul dengan napas terengah. Rendra mengecek area sekitar dengan tongkat trekkingnya. Ini dia batunya, gumam Tika. Ia menoleh, menatap pohon-pohon pinus di depannya. Mereka berdiri tegak, hampir seragam. Tapi ia menghitung, perlahan. 1, 2, 3, pada pohon ketujuh, langkahnya terhenti. Batangnya sedikit lebih besar dari yang lain. Di sisinya, ada bekas kulit kayu yang mengelupas seperti pernah tergores benda tajam. Dan di akarnya, tanah terlihat sedikit ambles. Ada bau aneh menyengat samar dari sela akar itu, seperti bau kain basah dan besi tua. Gali, kata Tika lirih.
Serius? Tanya Rendra. Kalau kita nggak buka ini, suara itu nggak akan berhenti. Dengan alat seadanya, mereka menggali. Hanya beberapa sentimeter, tanah mulai berubah warna. Lembab, lebih hitam. Dan Novi menjerit pelan. Cangkul kecil Rendra membentur kain. Kain coklat tua yang membungkus tulang kecil berwarna abu, sebagian masih menyatu. Ada rantai perak kecil tergantung di antara bekas kerah baju. Dan di baliknya, kalung tipis dengan liontin kaca pecah. Di dalam liontin itu, ada foto buram seorang gadis muda, tersenyum, mengenakan caping bambu. Lasma. Tika mundur perlahan. Dunia terasa berputar. Suara seperti desis halus mulai terdengar dari arah hutan. Terima kasih, kamu menemukan aku. Tapi suara itu tak terdengar damai. Ia masih menyimpan kesedihan yang menggumpal, seperti luka yang belum selesai dibuka. Mereka segera menguburkan ulang jasad Lasma dengan kain baru yang mereka bawa. Lalu menandainya dengan kayu dan batu kecil. Dia sendirian selama ini, bisik Dian. Terkubur begini, tanpa nama, tanpa dicari. Bukan gak dicari, kata Tika perlahan, tapi disembunyikan. Novi menatap Tika. Apa maksudmu? Tika menarik napas, mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. Ia menunjukkan salinan laporan hilangnya Lasma yang ia temukan di base camp, dan di sudut bawah halaman itu ada paraf yang kabur tapi masih bisa dibaca. Kepala Tim Pengawas Perhutani, B. Sutopo. Pak Bayu, gumam Rendra. Mereka semua diam, merinding. Tika mengangguk. Bayu Sutopo, dia yang ngantar kita pertama kali ke hutan. Dialah orang terakhir yang mencatat keberadaan Lasma. Dan dia yang kasih kita peringatan, bukan supaya kita selamat, tapi supaya kita tidak menjawab. Jangan ikut masuk, jangan ikut tahu. Malamnya, mereka kembali ke tenda. Tapi suasana hutan berubah. Kabut lebih ringan, angin lebih tenang. Dan suara-suara itu, diam. Dito belum ditemukan. Tapi Tika mulai paham. Lasma tak pernah ingin menakuti. Ia ingin dikenang. Ia ingin kebenaran dibuka. Ia ingin seseorang, siapapun, mendengar suaranya, dan tidak pergi begitu saja. Dan sekarang, tinggal satu hal yang belum selesai. Besok, kata Tika dengan suara berat. Kita turun. Dan kita temui Pak Bayu. Turun dari gunung tak pernah terasa selama ini. Mereka melangkah dalam diam, menyusuri jalan berbatu yang beberapa hari lalu terasa seperti awal petualangan. Kini, setiap langkah terasa berat. Rasa bersalah menyelubungi mereka, terutama Tika, karena Dito dan Ferry belum ditemukan. Karena mereka telah melihat sisa mayat Lasma. Karena kebenaran membuat mereka menjadi saksi yang tak diinginkan. Setelah berjalan hampir 3 jam, mereka tiba kembali di base camp. Bangunan kayu itu terlihat lebih usang, seperti tak disentuh manusia selama bertahun-tahun, padahal baru ditinggal 3 hari. Dan di sana, duduk di bangku bambu depan pos, Pak Bayu. Ia menyeduh kopi dalam gelas enamel. Ketika melihat mereka datang, ia hanya menatap, lama, tak terkejut, tak panik, seolah sudah menunggu. Pak, kata Tika, berdiri di depan Pak Bayu dengan tangan mengepal. Kami tahu siapa Lasma. Pak Bayu tidak menjawab. Ia menyeruput kopinya perlahan, lalu menatap ke arah hutan. Akhirnya kalian gali juga, ya, katanya pelan. Rendra maju. Kenapa, Pak? Kenapa ditutupin? Kenapa disembunyikan? Dia manusia. Pak Bayu menghembuskan napas panjang, seperti seseorang yang sangat lelah. Karena saat itu, kalau kubuka suara Lasma, semua yang hidup bisa mati, termasuk aku. Ia mulai bercerita. Tahun 1994, Lasma adalah buruh pinus. Ia perempuan yatim piatu yang bekerja keras, tak banyak bicara, sering mengambil shift malam karena dibayar lebih. Suatu malam, ia menyaksikan 2 staf perhutani mencuri damar secara ilegal dalam jumlah besar. Ketahuan, ia diancam, dianiaya, ditusuk, tapi Lasma masih hidup. Ia kabur malam itu, luka-luka, berdarah, memanggil siapa saja dari dalam hutan. Dia manggil aku, kata Pak Bayu lirih. Tapi aku takut. Aku baru saja jadi kepala pos. Kalau aku nolong dia, aku dicurigai ikut nyuri juga. Jadi aku pura-pura nggak dengar. Aku biarin dia jalan sendiri di kabut. Tika menatap Pak Bayu penuh amarah. Dan dia mati, Pak. Dia mati sendirian. Pak Bayu menunduk. Sejak malam itu, suara dia nggak pernah berhenti. Novi mendekat. Jadi, ini semua karena Bapak.
Pak Bayu mengangguk kecil. Lasma bukan hantu jahat, tapi dia mencari orang yang mau menjawab. Bukan karena dia marah, tapi karena dia takut, seperti waktu terakhir dia hidup. Rendra menatap hutan. Kalau begitu kenapa Dito dan Ferry hilang? Pak Bayu menjawab tanpa menatap mereka. Mungkin mereka jawab terlalu cepat. Mungkin Lasma sudah terlalu lama sendiri. Atau mungkin sekarang bukan cuma Lasma yang bersuara. Hening menggantung. Kabut turun perlahan dari lereng di belakang mereka. Lalu, suara itu datang lagi. Tolong aku di sini. Tapi itu bukan suara Lasma. Pak Bayu, sini, tolong saya. Pak Bayu berdiri perlahan, wajahnya memucat. Bayu, kamu lihat aku, kan? Itu suara yang lebih tua, serak, dan seperti penuh kemarahan. Kamu biarkan aku dikubur bersama dia, sekarang aku yang mau bicara. Pak Bayu berjalan perlahan ke arah kabut, matanya kosong. Pak, jangan, teriak Tika, tapi suara itu semakin keras. Buka mulutmu Bayu, biar semua orang dengar. Apa yang kamu kubur di dalam sumur? Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Papan base camp terlepas dan jatuh menghantam tanah. Sumur tua di sisi pos mengeluarkan suara dentingan seng yang bergetar hebat, seperti sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Pak Bayu menjerit, ampun, aku nggak bunuh dia. Aku cuma bantu kubur. Kamu jawab aku. Sekarang, kamu ikut aku. Dan dalam sekejap, kabut menelan tubuh Pak Bayu. Mereka berlari mendekat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan bau amis yang menyebar dari arah sumur. Ketika mereka mendekat, suara itu terdengar terakhir kalinya. Sekarang semua suara sudah dijawab, tapi tak semua pantas dimaafkan. Tika berdiri di tepi sumur tua. Di dalamnya, hanya kegelapan. Tapi ia tahu, malam ini akan sunyi. Suara Lasma telah berhenti. Tapi hutan pinus Argawilis masih menyimpan bisikan lain. Suara yang hanya terdengar saat malam paling dingin datang. Suara dari orang-orang yang tak pernah diberi kesempatan bicara saat mereka masih hidup. Mereka turun ke desa dengan langkah berat dan pakaian compang-camping. Wajah pucat, mata merah, dan tubuh dingin oleh kabut yang tak juga lenyap meski matahari telah tinggi. Hanya 4 yang kembali dari 6. Pak Bayu tidak ditemukan. Dito dan Ferry juga tidak. Yang tersisa hanya kisah yang tak akan bisa dijelaskan dengan logika. Di kantor desa, seorang aparat muda mendengar cerita mereka dengan ekspresi kaku. Ia tak menanggapi dengan tawa, tapi dengan sunyi yang aneh. Saat mereka menyebut nama Lasma, ia langsung menunduk. Ayah saya dulu bagian perhutani, katanya. Dia sering teriak di malam hari. Katanya dia dengar suara perempuan nyanyi, manggil-manggil dari sayap timur hutan. Sayap timur, ulang Rendra. Ya, warga sekitar sini menyebut wilayah pohon-pohon pinus tua itu sebagai sayap timur. Tempat di mana angin bawa nama orang mati. Tika dan Novi tak tinggal lama. Setelah pemeriksaan singkat dan laporan pencarian yang setengah hati, mereka naik mobil angkot ke kota. Dalam perjalanan, mereka hanya diam. Suara mesin tua dan angin pegunungan menemani. Tapi di tikungan terakhir sebelum meninggalkan wilayah Argawilis, Tika menoleh ke arah jendela. Di celah pepohonan, ia melihat seseorang berdiri. Seseorang yang tinggi kurus, mengenakan baju coklat tua berlengan panjang, memegang keranjang damar. Wajahnya buram, samar tertutup kabut. Tapi Tika tahu, itu Lasma. Ia tersenyum, tidak mengerikan, tidak memaksa, hanya damai. Dan Tika paham bahwa suara Lasma sudah menemukan pendengarnya. Beberapa minggu kemudian, Tika mulai menulis ulang kisahnya. Ia memutuskan untuk tidak mengunggahnya ke media sosial. Ia tahu Lasma tidak ingin jadi konten horor, tidak ingin jadi hantu viral. Ia hanya ingin dikenang sebagai manusia. Tapi malam itu, saat menulis di kamar, ia berhenti. Laptopnya hidup tapi kursor tak bergerak. Di layar, file yang sedang ia ketik bertuliskan. Suara dari celah pinus. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari arah jendela. Jantungnya mencelos. Tapi ia tahu kali ini bukan Lasma. Nadanya terlalu pelan, terlalu serak, terlalu mirip Dito. Dan ia sadar, sekali kau menjawab suara dari celah pinus, suaranya akan ikut pulang. 3 hari setelah kembali dari Argawilis, Tika masih belum bisa tidur nyenyak.
Setiap malam ia bangun dengan keringat dingin, telinganya seolah masih menangkap suara langkah di balik dinding kamarnya, atau desahan samar yang terdengar seperti suara seseorang yang terjebak. Pihak desa belum menemukan jejak Ferry dan Dito. Pencarian dihentikan untuk sementara. Mereka dianggap hilang secara misterius. Polisi menyebut kasus ini sebagai kejadian kehilangan di wilayah ekstrem, sebuah label dingin untuk sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, malam keempat setelah pulang, Novi menelepon dengan suara panik. "Tika, Dito ada di rumahku. Dia di sini. Dia bilang dia udah pulang kemarin." Tika langsung datang. Hujan turun pelan, langit kelabu. Di ruang tamu rumah Novi, Dito sedang duduk, mengenakan hoodie gelap. Senyumnya tipis seperti anak kecil yang baru selesai dimarahi. Tangannya masih gemetar, tapi tidak selemas terakhir kali mereka lihat di hutan. "Novi panik banget," kata Dito pelan. "Aku bilang aku nyasar, terus turun sendiri lewat jalur barat. Numpang mobil pick-up sampai Jogja." Tika hanya berdiri mematung, jantungnya berdetak tak wajar. "Kamu masih ingat kejadian di tenda?" Dito mengangguk. "Ingat," tapi ia lalu menambahkan, "tapi kadang kayak kabur. Ada bagian yang gelap, kayak suara yang nutupin semua." Tika menatap Novi. Mereka merasa ada yang tidak beres. Dan semakin lama Dito berada di situ, suasana rumah terasa berat. Jam dinding yang biasanya berdetak kini diam. Udara jadi dingin seperti malam di Pinus. Dan Dito, meski tersenyum, tidak pernah berkedip lebih dari 3 detik. Saat pamit, Dito memeluk Tika. "Makasih ya, kamu yang pertama jawab suara aku." Tika menegang. Ia tak pernah menjawab suara Dito. Ia bahkan tidak pernah mendengarnya memanggil. Besoknya, Ferry juga muncul di rumahnya. Ibunya mengunggah status di Facebook. "Alhamdulillah Ferry pulang. Maaf tidak bisa banyak cerita. Anak saya butuh istirahat." Tapi malamnya, Rendra yang penasaran datang diam-diam. Dan yang dilihatnya, membuatnya tak bisa bicara selama 2 hari. Ferry duduk di pojok ruang tamu, menyisir rambutnya sendiri berulang-ulang. Tak bicara sepatah kata pun. Tapi di cermin dekatnya, bayangannya menghadap ke arah berlawanan. Tika mulai menyelidiki. Ia datang ke base camp lagi, mencoba mengakses catatan lama. Ia bertemu dengan seorang pria tua penjaga pos yang baru, bukan Pak Bayu. Ia menceritakan tentang Lasma, tentang Dito dan Ferry. Penjaga itu hanya bergumam pelan, kalau arwahnya tak sadar kalau dia mati, dia akan terus hidup, tapi tak utuh. Tika bertanya, apa yang akan terjadi kalau orang-orang seperti itu tetap tinggal di dunia kita? Jawaban pria tua itu pelan. Mereka akan menjawab suara-suara baru. Mereka akan mencari tempat, menggantikan tubuh yang ditinggal. Keesokan malam, Tika bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan pinus. Kabut menutup wajahnya, tapi di depannya ada Dito dan Ferry. Mereka tersenyum, tapi di belakang senyuman itu, mata mereka menangis. "Tolong, bantu kami pulang. Kami terjebak," di antara bisikan. Dan di belakang mereka, sosok Lasma berdiri. Tangannya menunjuk ke Tika. Mulutnya tidak bergerak, tapi suaranya langsung terdengar di kepala. "Kamu sudah menjawab suara kami, sekarang kamu tak bisa tutup telinga lagi." Tika terbangun dengan darah keluar dari telinganya. Ini semua belum selesai, karena kini Tika sadar. Teror bukan berasal dari hutan, tapi dari suara-suara yang ikut pulang. Dan selagi masih ada yang dengar, mereka akan tetap tinggal. Sudah 2 minggu sejak mereka turun dari hutan. Dan sejak saat itu, Tika tak pernah benar-benar sendiri. Bukan karena orang-orang selalu menemaninya, tapi karena selalu ada suara. Mulai dari yang kecil, detak jam yang terasa ganjil, suara notifikasi ponsel yang sebenarnya tidak pernah ada, sampai bisikan samar saat ia memejamkan mata. "Jangan lupa aku masih di sini." Kadang ia mendengar Novi memanggilnya, padahal Novi tidak menelepon. Kadang ia mendengar suara pintu diketuk dari dalam kamarnya. Dan yang paling buruk, suara Dito. Setiap kali suara itu datang, ia merasa ada sesuatu di balik dinding kamarnya, menunggu. Suatu malam, Tika memberanikan diri merekam tidurnya sendiri dengan voice recorder. Ia tidur pukul 22.17. Saat pagi, ia dengarkan hasil rekaman. Dari menit ke-23 hingga ke-39, ada suara gesekan kain, dan kemudian, suara pelan seperti sedang duduk di kasur. Disusul oleh suara laki-laki. "Aku cuma mau tidur bentar,
Tika, di tempat yang hangat. Itu suara Dito. Tapi Tika tinggal sendiri, dan malam itu, tidak ada orang yang masuk rumahnya. Esoknya, ia menemui Novi. Ternyata hal serupa juga terjadi. Novi mendengar suara Ferry dari kamar mandi. Kadang pintu terbuka sendiri. Kadang ia mendengar seseorang menyisir rambut di kamarnya saat ia tertidur. Aku takut, kata Novi. Mereka kayak, tinggal bareng kita. Bukan tinggal, Nov, balas Tika, pelan. Mereka numpang, karena mereka nggak bisa kembali. Hari itu juga, Tika menghubungi Rendra. Mereka bertiga bertemu di warung kopi yang biasa mereka datangi dulu, sebelum semua ini terjadi. Tapi tempat itu pun terasa dingin, seolah bayangan Pinus ikut turun bersama mereka. Rendra membuka map berisi hasil printout dari forum-forum urban legend yang ia selidiki seminggu terakhir. Salah satunya membahas tentang fenomena sengkalan suara. Ketika jiwa tidak bisa kembali ke tubuh, maka suaranya akan menumpang di ruang yang pernah mengenalnya. Mereka disebut penginap suara. Tika membaca pelan. Di bawahnya ada kutipan. Jika kau pernah mendengar suara orang yang sudah hilang, dan mereka menjawabmu, maka telingamu telah dibuka, dan hanya yang membuka yang bisa menutupnya kembali. Mereka sadar. Untuk menutup pintu suara itu, mereka harus kembali ke asal suara, ke sayap timur, ke pohon ketujuh, ke celah Pinus tempat Lasma dan, mungkin juga, Dito dan Ferry terjebak. Malam itu, Tika pulang. Rumahnya sepi, tapi suara di dalamnya tidak. Ia menyalakan semua lampu. Tapi saat ia duduk di tempat tidurnya, ia tahu ada seseorang di dalam lemari. Bukan karena suara, tapi karena bau hutan. Dan sebelum ia bisa bergerak, suara itu terdengar lagi. Ia membuka lemari perlahan. Kosong. Tapi, di lantai, ada kerikil Pinus dan kerah hoodie Dito. Dan di telinganya, terasa nyeri. Seolah dunia sedang masuk dari lubang kecil di kepalanya. Esoknya, ia hanya berkata satu hal ke Novi dan Rendra. Kita harus naik lagi. Kenapa? Tanya Novi. Karena telinga kita terbuka, dan suara itu belum selesai bicara. Hujan turun sejak subuh, tapi Tika, Novi, dan Rendra tetap berangkat dengan membawa ransel ringan, sesajen bunga, tali merah, dan sepasang rekaman suara Dito dan Ferry. Mereka tahu apa yang mereka lakukan tak akan mudah diterima orang waras. Tapi mereka juga tahu, jika mereka tidak naik, suara-suara itu akan terus tinggal, akan terus menyusup ke dinding kamar, ke sela-sela pikiran, dan suatu hari, mungkin akan menggantikan mereka. Basecamp Argawilis kini dijaga oleh seorang perempuan tua yang tak ramah. Ketika Tika minta izin naik jalur timur, penjaga itu hanya menggeleng. Kalau jalur biasa, monggo. Tapi kalau kalian ke timur, ia menatap mereka dengan sorot mata buram. Lebih baik jangan buka telinga kalian terlalu lebar. Jalur naik basah dan licin. Kabut turun lebih cepat dari seharusnya. Di beberapa titik, burung-burung diam, dan Pinus menjatuhkan jarum-jarumnya seperti bisikan tak terdengar. Saat mereka tiba di batu bundar itu lagi, suasananya berbeda. Dulu, tempat ini sunyi. Sekarang, tempat ini diam dengan maksud. Tika menatap pohon ketujuh, batangnya lebar, kulit kayunya retak seperti daging tua. Di bawahnya, tanah sedikit berlubang, seolah akar-akarnya pernah menyimpan rahasia yang nyaris pecah keluar. Mereka membuka ransel. Tika mengeluarkan tali merah yang melilit sobekan kaus Ferry dan sejumput rambut Dito yang menempel di saku hoodie-nya. Barang-barang itu ditaruh di atas kain mori kecil, disusun bersama bunga kantil, melati, dan kemenyan. Mereka menanamnya di pangkal pohon. Perlahan, penuh hormat. Tubuh kalian gak kami temukan, bisik Tika. Tapi ini, bagian dari kalian yang masih kami bawa. Kalau kalian bisa dengar, pulanglah. Mereka duduk bersila dalam lingkaran. Di tengah, dupa dinyalakan. Kabut turun pelan seperti kelambu putih yang menutup mereka dari dunia luar. Tika memutar voice recorder. Rekaman suara Dito terdengar lirih, hampir seperti napas. Aku cuma mau tidur bentar, Tik, di tempat yang hangat. Kemudian suara Ferry. Aku nggak tahu kenapa suara itu manggil kita, tapi kita nggak tahu jalan pulang. Saat suara itu berhenti, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Bukan seperti gempa, tapi seperti isakan. Tangisan yang sangat dalam, sangat tua, dan sangat sedih. Novi memeluk lututnya erat. Tik, dengar suara dari dalam tanah.
Tika mengangguk perlahan. Mereka nangis. Tiba-tiba angin kencang berputar mengelilingi mereka, membentuk pusaran yang tidak menyentuh tubuh mereka sedikit pun. Dedaunan di luar lingkaran beterbangan, tapi di dalam hanya ada mereka dan gumaman aneh, seperti bisikan doa yang diucap terbalik. Tika gemetar. Ia menarik napas, lalu mengeluarkan kapas yang sudah direndam minyak kelapa dan melati. Mereka sumbatkan ke dalam telinga masing-masing. Kalau suara mereka tak bisa pergi karena kita yang dengar, maka kita juga yang harus menutupnya. Begitu kapas masuk, dunia langsung berubah. Hening, tapi bukan hening biasa. Hening yang penuh tekanan, seperti berada di bawah air atau dalam ruang tertutup tanpa oksigen. Lalu kabut memadat. Dari dalam kabut muncul dua bayangan samar. Siluet dua laki-laki, Dito dan Ferry, berdiri berdampingan. Tapi tubuh mereka berlubang, pelan-pelan. Bagian lengan, kaki, kepala, seperti dimakan kabut yang menyesap mereka kembali. Sebelum lenyap, salah satu dari mereka mengangkat tangan dan meletakkan jari di bibir. "Terima kasih, jangan dengarkan kami lagi." Lalu lenyap, bersama angin, bersama suara, semuanya diam. Tika membuka kapasnya perlahan, tapi dari lubang telinganya, darah merembes tipis. Ia sentuh, ada jarum pinus kecil yang ikut keluar, menempel di ujung kapas. "Kamun berdarah," seru Rendra. "Bagus," jawab Tika pelan. "Itu berarti mereka udah keluar." Sesaat sebelum mereka turun, seekor ular kecil merayap keluar dari akar pohon. Warnanya abu-abu pucat, matanya hitam, tenang. Ia melingkar sejenak di atas kain mori, lalu menjalar perlahan ke arah hutan. Tika memperhatikan dan berkata nyaris tanpa suara, "Penjaganya udah buka jalan." Ketika mereka melangkah menjauh, ranting jatuh dari pohon ketujuh. Di ujungnya tergantung tali merah, masih baru. Dan di simpulnya ada batu kecil berbentuk telinga. Tika memungutnya. Ia tahu itu bukan ancaman, tapi tanda perpisahan. Tika menatap kabut terakhir dari celah-celah pinus. Hutan tetap berdiri diam, tapi kali ini diamnya tidak memanggil. Tidak semua yang pergi bisa kembali, tapi mereka yang suaranya dijawab akhirnya bisa tenang.